Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama Den Bagus Channel dalam obrolan mengerikan atau Rempong Erik. Mendengar yang beriman bahwa tanah Jawa adalah tanah yang penuh kemistisan, tanah yang kaya akan budaya kesenian. Tapi kali ini Den Bagus Channel obrolan mengerikan atau lirik akan mengangkat bagaimana tanah Jawa ini penuh kemistisan. Karena hingga saat ini masih banyak orang yang berniat mempercayai adanya hantu atau makhluk halus. Beberapa orang bahkan mengaku memiliki pengalaman secara langsung. Maka pada pertemuan kali ini Den Bagus Channel dan Erik dalam obrolan mengerikan ini telah berhasil mendatangkan satu narasumber yang menurut beliau mengalami sendiri cerita-cerita atau kisah-kisah yang dia alami yang sangat antara mungkin dan tidak, antara ada dan tiada. Dan inilah narasumber kami telah hadir di depan para pendengar yang budiman. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Bagus. Mas Denny, menurut Mas Denny, apa yang bisa Mas Denny ceritakan tentang pengalaman mistis Mas Denny? Karena para pendengar yang budiman channel Bagus dan Bagus dan Om atau obrolan pendidikan mungkin sudah ingin mendengar cerita daripada Mas Denny. Oke. Terima kasih Mas Bagus. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya cerita ini sekitar 10 tahun yang lalu, Mas. Sekitar 10 tahun, 10 sampai 15 tahun yang lalu. Waktu itu ini langsung aja Mas ya. Monggo. Yes. Waktu itu kami sekeluarga, saya, istri saya dengan anak saya 2 orang, ini melakukan perjalanan ke daerah Pasuruan ke saudara saya Mas Bagus. Nah ini ya namanya perjalanan ya biasa saja, nggak ada apa-apa. Sampai kira-kira hampir setengah perjalanan, kendaraan ini mengalami perubahan. Perubahan ini seperti ini, kok rasanya kok berat gitu ya ini. Padahal kendaraan itu sebelumnya saya memang rutin Mas, saya mau luar kota saya servis, kan sudah saya cek, ya nggak ada masalah, sudah beres, sudah tinggal berangkat. Sampai saya berjalan begitu, tahu-tahu kendaraan ini terasa berat dan seakan-akan kendaraan itu bawa barang bertonton Mas. Jadi seakan-akan berat itu mobil. Sampai saya itu dari istri saya, coba dilihat katanya banyak ini kempes. Kata istri saya, enggak Pak, enggak kempes. Tapi saya terasanya berat kendaraan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, saya pastikan sendiri Mas. Ternyata kendaraan itu nggak ada masalah, bannya juga nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi perjalanan. Padahal saat itu kondisi mobil sudah ready, siap pakai. Siap.
ketika dipakai pun nggak ada masalah. seandainya pedal gas kecepatannya ditambah, speedo itu tetap naik ya Mas ini. Tetap seperti biasa, cuman kerasanya kayak bawa beban berat jalan. Hanya jalan seperti lambat gitu. Nah, betul, Mas. Setelah ya sudah, saya nggak merasakan itu Mas. Mungkin biasa anggap hal biasa gitu ya. Setelah sampai di tempat tujuan, ya kami turun biasa karena itu tujuannya kan kami silaturahmi gitu Mas. Ya ngobrol-ngobrol kira-kira jam lah menjelang maghrib saya pulang, kita pulang Mas, kembali ke Probolinggo. Acara apa ya? Tentunya Hari Lebaran, ya acara manten atau bagaimana? kira waktu itu pas setelah Lebaran Mas, setelah Lebaran ya hari itu pulang seperti biasa, pulang menjelang maghrib. Sampai di perjalanan anak saya yang kecil lewat. Dan ini yang nggak biasa Mas. Biasanya anak saya yang kecil ini sering tidur malam beneran. Ini nggak tidur sama sekali. Mungkin waktu berangkat waktu itu mungkin nggak terasa capek ya namanya. Sampai akhirnya pulang, kok nggak tidur anak saya. Sudah terbiasa. Itu sampai enggak masih belum merasakan apa-apa waktu tiga atau Sudah. bagaimana? Atau ada feeling gitu? Ya, setelah itu anak saya belakang terus ada apa gitu. Saya tanya ke anak saya waktu itu TK Mas Bagus, TK sekitar 0 kecil lah. Anak saya ini lihat ke belakang terus. Dia bilang Mas, Pak, ayo cepetan Pak, itu ada yang ngikutin di belakang. Saya Berhenti. lihat di spion. Ada di spion memang ada kendaraan Mas, tapi jauh sekali. Itu posisi anak Mas Denny ini posisinya ada di jok tengah atau pas di jok Jauh belakang? tengah Mas, tengah Di belakang masih ada penumpang. kosong. Kosong. Kan kami penumpang. Padahal kosong, tapi anak Mas Denny bisa melihat kalau ada yang di belakang gitu kan? Ya, namanya anak kecil kan nggak tahu. Ya, saya memang lihat spion, saya kelihatan bis memang, tapi jauh di situ. Karena saya cepet apa itu sudah mau ngejar. Saya mikir lah, besok jauh cari apa maksudnya. Bisa biarkan. Pengertian sampai bis itu tadi. Ya, logika saya seperti itu. Iya. Nggak mikir aneh-aneh. Karena sampai enggak merasa dan enggak melihat apapun ya, dikit hanya itu saja ya. Dan memang posisi waktu itu kendaraan masih tetap berat, Mas. Masih tetap berat, seperti saya bawa beras bertonton di kendaraan. Dan posisi anak saya tetap menghadap ke belakang. Sampai sama istri saya itu diajak tidur, dikasih susu, tetap saja seperti itu. Tetap lihat ke belakang. Nyampe mau masuk Probolinggo Mas. Di belakang saya ini ada kendaraan. Dan kendaraan ini ngikutin saya Mas. Sambil menghidupkan lampu jauhnya itu. Kenapa mobil itu? Oh, saya disorot terus dari belakang. Waktu itu pikiran saya, mobil ini punya niat gak beres, punya niat gak baik. Karena waktu itu mau masuk Probolinggo ini sudah sampai malam. Saya tetap bisa di depan dan kendaraan ini tetap seperti itu. Saya teruskan sampai kira-kira mau masuk kota Probolinggo. Saya memberanikan diri. Apa maunya kendaraan?
Saya berhenti mas. Saya berhenti dan kendaraan itu juga berhenti di belakang saya. Mereka berdua mas, pakai baju putih-putih, serba putih, ibunya juga putih. Kendaraannya cuma saya nggak hafal itu kendaraan apa, cuman beliaunya berdua turun. Itu orang, kelihatannya dia orang luar Jawa atau orang pribumi, artinya asli orang Jawa, luar Jawa, atau Arab begitu lah mas wajahnya mas. Ya, kalau sepintas sih sepertinya orang Jawa mas, orang Jawa. Cuman dari logat pembicaraannya dia sepertinya bukan orang luar juga mas, orang luar kota, yang jelas orang Jawa dia. Dia turun, saya turun juga. Dia tanya ke saya, Mas, anaknya bisa tidur. dia langsung bilang gitu mas. Iya. Saya kaget, bapak kok tahu kalau ada anak saya di dalam dan posisinya tidak tidur. Padahal dia nggak nyalip sama sekali Nggak ya. tahu mas. Atau mungkin mau pintu mobil sampean ini kebuka lah, Ya, kaca mobilnya kebuka dan dia nggak salib, tapi dia tahu kalau di dalam ada anak kecil ya. cuma dia hanya tahu kalau di dalam saya bawa anak kecil dan posisinya nggak bisa tidur. Saya tanya, bapak kok tahu pak? Saya kelihatan kok dari jauh. Dia bilang gitu. Saya semakin heran. Saya turun, Saya kan nggak tahu ada orang di belakang. kaget ya mas. Ada orang, saya pikir saya nabrak orang dan ada yang nyangkut di bawah kendaraan. Saya lihat di bawah, Nggak ada. nggak ada ini pak, ada mas. Nggak ada ini pak, itu orang kan mas. Sama nggak kelihatan, sama ingin tahu. Saya takut mas. Sebenarnya saya ya kepingin tapi takut. Orang ini kok ngomongnya sudah mulai aneh. Laki perempuan. Saya lanjutkan. Kalau ada Si perempuan yang bersama bapak yang baju putih tadi juga ikut menjelaskan bahwa dia karena istri sudah turun, anak saya di dalam, dua-duanya di dalam mas. Istri saya turun, itu lagi. Cuman ngobrolnya apa saya kurang jelas karena saya bertatapan dengan yang bapaknya lagi. Cuman bajunya itu sama-sama pakaian putih-putih semua pakaian putih. Dan dari saya tanya, memangnya ada apa pak di bawah? Ini mas, kalau pengen tahu, mari lihat ke bawah. Ya itu bawah saya nggak berani, nggak ada apa-apa. Waduh, pikiran saya langsung kemana-mana. Pada saat itu saya langsung karena posisi malam mas, merinding lah, ini semua saya. seperti saat ini. Iya. Saya juga merinding gitu. Saya berhenti, saya takut karena ini belum pengalaman, belum pernah saya alami seumur hidup. Baru kali ini saya mengalami seperti itu. Jadi beliaunya ini bilang, Meskipun kalau memang sampai nggak mau tahu, biar saya saja. beliaunya ini ke bawah, seakan-akan ada yang disuruh keluar dari kendaraan itu. Dia bilang, Ayo turun, jangan ikut kendaraan ini. Kalau nggak mau turun, saya paksa loh kamu. saya semakin heran. Begitu Ayo turun, kalau nggak mau turun, saya akan bacakan surat. gitu mas. Akhirnya dia mungkin lama kelamaan itu makhluknya itu mungkin keluar dia bangun, Ayo keluar. dia seakan-akan ngusir gitu mas, ngusir seluruh pergi dari situ. Nah dia seperti melewati saya dan pada saat itu saya merasakan angin kencang gitu mas, tapi seger, dingin gitu anginnya. Bus apa ini yang lewat barusan gitu. Setelah itu Sudah mas, alhamdulillah.
saya mulai tadi bikin kepean, jangan sampai tuanya nggak berhenti pikir mungkin saya hari ini berjalan. Iya Pak, saya mohon maaf, saya nggak tahu. Karena Bapak posisinya waktu itu mepet, saya dalam sampai hidup, enggak saya semakin nggak berani karena saya sama istri saya Pak, sama anak saya. Iya mas, Saya dipesan nih Mas, oke. kalau mau berangkat jadwal dulu mas. Gitu. Dia bilang gitu, ya iya Pak. Dan susahnya saya nggak tanya bionya itu dari mana, namanya siapa, saking paniknya saya. Waktu itu saya disuruh berangkat. Pun silakan lanjutkan perjalanan. Kasihan yang kecil, sudah capek itu mulai tadi. Sudah, saya nggak sempat tanya, saya nggak sampai mengucapkan terima kasih padahal belum sempat mengucapkan. Mas Denny, Ya, boleh saya bertanya? silakan Mas. Ketika orang itu istilahnya digambarkan dalam cerita Mas Denny untuk mengusir istilahnya, menyuruh sesuatu itu makhluk astral itu pergi dari mobil Mas Denny, apakah si bapak ini tidak bercerita apa sih sebetulnya, ada apa sih, bagaimana sih bentuknya, atau apa sih namanya, begitu Mas? Oke, memang Mas, setelah selesai, sebelum saya disuruh berangkat, Bapak itu menjelaskan bahwa tadi yang mengikuti saya di bawah kendaraan itu, menurut beliau itu macam dan dia mungkin Mas, kalau di saya kembalikan di awal, berarti mulai berangkat saya sudah merasakan itu, kemungkinan pada saat itu si makhluk ini sudah ikut saya sampai posisi saya sampai di tempat saya silaturahmi tadi, dan sampai kembali makhluk itu nggak turun karena posisi kendaraan saya sampai pulang dan ketemu beliaunya itu tadi masih berat. Sebelumnya mobil itu sebelum digunakan untuk berangkat bersilaturahim, itu mobil pernah dipakai atau dipakai kemana gitu? sebelum digunakan untuk silaturahim? Enggak Mas, waktu itu memang saya siapkan kendaraan untuk perjalanan ke kota. Jadi setelah diservis kendaraan itu diam dan besok aku berangkat. Memang beliaunya itu menceritakan bahwa malam tadi itu cowok gitu Mas. Ya. Ya memang saya diajak melihat aja saya nggak mau karena saya takut. Dia seperti itu takut aku kepingin. Kalau beliaunya bilang kayak gitu ya sudah, karena sudah berlalu. Jadi saya disuruh melanjutkan perjalanan. Saya jalan berangkat. Saya disuruh duluan, beliaunya di belakang, dua sama ibunya. Ikutin saya dari belakang. Anehnya Mas, anehnya ya, saya jalan belum ada 5 menit sebelum ada 5 menit hanya 2 menit anak saya yang kecil lagi yang mulai berangkat gak mau tidur, langsung tidur pulas Mas, pulas, tidur pulas, kayaknya sudah enteng. Dan kendaraan yang saya rasakan waktu itu Berat. yang tadinya berat kembali normal lagi. Itu perjalanan saya kembali normal. Ini istri saya waktu itu masih ngobrol-ngobrol sama saya di kendaraan. Saya sambil melihat dari spion karena beliaunya berdua kan masih ada di belakang, ikutin saya Mas sampai di perjalanan. Itu nggak perjalanan, mau masuk sudah di kota ini Mas, sudah di kota. Ini yang aneh.
saat itu tidak ada perempatan. Itu dihentikan di mana? Oh, itu dihentikan di daerah perbatasan kota masuk kota Probolinggo. Diberhentikan di sana. Dan perjalanan pulang, kondisi jalan tidak ada perempatan, tidak ada pertigaan, dan saya lihat kendaraan itu masih ada. Setelah saya diajak ngobrol lagi sama istri saya nengok kendaraan itu nggak ada. Dan saya sampai ini apa kendaraan tadi itu ketinggal di belakang, saya belum bisa memastikan. Saya merinding sekarang, ini merinding yang asli nih. Sama, saya juga. Ya itu sampai di rumah saya hanya bersyukur pada Allah karena saya masih ada yang menyelamatkan saya dan keluarga saya, dan itu menjadi pengalaman hidup sampai sekarang, Mas. Demikian tadi kisah atau pengalaman pribadi, pengalaman bisnis dari narasumber kami kali ini, dan yakin bahwa dari cerita ini yang perlu kita petik adalah mau mengerjakan apapun, mau melakukan apapun, kita harus selalu berdoa. Kita harus kita awali yang paling mudah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu datang di saat-saat kita diperlukan, di saat-saat kita memerlukan pertolongan Tuhan, asal kita selalu bersama Tuhan. Demikian, dan terima kasih Mas Denny Ya, telah mau menceritakan pengalaman Mas Denny yang menurut saya mungkin orang lain menganggapnya ini adalah sebuah cerita fiksi, tapi ini adalah sebuah cerita fakta. Dan Ya. mungkin kalau orang lain pernah merasakan seperti yang dirasakan Mas Denny, dia juga pasti akan merasa ngeri, takut. Itu pasti karena kita manusia, dia pasti punya takut. Ya. Sekali lagi Mas Denny, saya ucapkan terima kasih, sama-sama, Mas. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kisah-kisah yang lain di Bagus Channel. Bung Erik, obrolan mengerikan.